Coba deh Anda pikirin. Tiap kali Anda bilang, "Hey Siri," itu rasanya kayak sulap kan? HP Anda yang tadinya diem, tiba-tiba langsung nyala. Nah, di balik keajaiban yang kelihatannya simpel itu, sebetulnya ada sebuah perjalanan rekayasa yang, luar biasa kompleks dan keren banget. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah perangkat bisa terus-menerus siaga, dengerin kita ngomong sepanjang hari, sepanjang malam, tapi baterainya nggak langsung habis dalam sekejap? Ini kan kayaknya nggak masuk akal ya. Sebuah paradoks yang bakal kita bedah bareng-bareng. Untuk ngejawab itu, kita bakal ngelakuin sesuatu yang sedikit beda. Kita akan ngikutin jejak sebuah sinyal audio, seolah-olah ini tuh ya sebuah perjalanan seorang pahlawan gitu, dari dunia luar masuk ke dalam otaknya si HP. Udah siap? Oke, mari kita mulai perjalanannya. Oke, perhentian pertama kita, gimana caranya gelombang suara yang ada di udara itu ditangkap dan diubah jadi sesuatu yang bisa dimengerti sama mesin, yaitu sinyal listrik. Pintu masuknya tuh komponen super mungil ini, namanya mikrofon MIMS. Anggap aja ini kayak gendang telinga mekanis seukuran ujung jarum. Jadi pas gelombang suara kena ke dia, sebuah diafragma tipis di dalamnya bakal getar. Dan getaran itulah yang langsung diubah jadi sinyal listrik. Ini langkah pertama yang paling krusial. Tapi tunggu dulu, di dunia yang serba digital gini, Anda mungkin nanya, kok para insinyur malah milih mikrofon analog? Alasannya cerdas banget. Sinyal analog itu murni, tanpa ada jeda sama sekali. Ibaratnya nih, kita ngirim bahan mentah yang paling seger langsung ke Cookie Master, yaitu chip audionya, biar diolah jadi masakan paling enak, bukan diolah seadanya di awal jalan. Oke, sinyal kita sekarang udah jadi arus listrik. Tapi dia ini kecil banget dan rentan. Nah, tantangan berikutnya adalah dia harus ngelewatin lingkungan yang sangat gak bersahabat. Coba bayangin, di dalam HP Anda itu sebenarnya kayak medan perang. Ada badai gelombang elektromagnetik dari mana-mana. Dari Wi-Fi, Bluetooth, bahkan dari CPU-nya sendiri. Nah, sinyal audio analog kita yang lemah itu ibarat seekor anak domba yang dilepas di tengah-tengah kawanan kuda liar. Rentan banget buat keinjek-injek dan rusak. Jadi, gimana caranya ngelindungin si anak domba ini? Tenang, para insinyur punya trik yang super elegan. Namanya differential signaling. Dan inilah kunci gimana sinyal kita bisa selamat dalam perjalanan yang berbahaya itu. Cara kerjanya tuh jenius banget jujur. Jadi daripada ngirim satu sinyal, mereka ngirim dua. Satu sinyal asli, dan satu lagi salinan identik yang posisinya dibalik. Nah, pas dua sinyal ini jalan bareng, badai kebisingan Kadi bakal nyerang keduanya dengan cara yang sama persis. Dan inilah bagian sulapnya. Di ujung perjalanan, chipnya bakal ngurangin sinyal kedua dari sinyal pertama. Karena kebisingannya identik, mereka jadi saling menghilangkan. Lenyap! Tapi bukan cuma itu. Karena kita ngurangin sinyal negatif dari sinyal positif, kekuatan sinyal asli kita malah jadi 2 kali lipat lebih kuat. Bener-bener solusi sekali mendayung 230 terlampaui kan? Oke, sinyal analog kita yang sekarang udah bersih dan kuat akhirnya tiba dengan selamat di audio codec. Ini adalah sebuah chip khusus yang tugasnya jadi penerjemah. Disinilah sinyal kita bakal diubah dari bahasa listrik analog ke bahasa digital yang bisa dimengerti sama otaknya HP. Proses transformasi ini bukan proses biasa. Mereka pakai teknik yang canggih banget namanya modulasi sigma delta. Tujuannya bukan cuma asal ngubah, tapi ngubah dengan presisi yang luar biasa tinggi demi menjaga kualitas suara tetap jernih. Jadi, triknya gini, setiap konversi ke digital itu pasti ninggalin debu atau noise kecil. Nah, teknik ini dengan cerdik menyapu semua debu itu dan ngumpetin di bawah karpet frekuensi ultrasonik, sebuah area yang jauh di luar jangkauan pendengaran kita. Hasilnya, sinyal digital yang super bersih di area frekuensi yang bisa kita dengar. Sinyal kita sekarang udah murni dalam format digital. Dia harus jalan lagi lewat jalan tol data khusus menuju prosesor utama. Tapi, ada kejutan besar soal siapa yang sebenarnya ngendaliin lalu lintas di jalan tol ini. Kalau dipikir pakai logika, ya pasti CPU dong yang jadi bosnya kan. Dia kan otaknya semua operasi. Tapi ternyata, dalam dunia audio, ceritanya sedikit beda. Siapa ya yang jadi master, dan siapa yang cuma jadi budak? Dan inilah jawabannya yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Justru, si chip audio codec yang lebih kecil itulah yang jadi tuannya. Sementara CPU utama yang super perkasa itu harus nurut dan jadi budaknya. Loh, kok bisa gitu? Alasannya cuma satu kata, jitter.
Di dunia audio digital, ketepatan waktu itu adalah segalanya. Si audio codec ini adalah spesialis dalam menciptakan sinyal penunjuk waktu yang super stabil dan bersih. Sebaliknya, CPU itu terlalu sibuk ngerjain banyak hal, jadi sinyal waktunya suka sedikit gemetar atau penuh jitter. Jadi, demi kualitas audio terbaik, ia sang spesialis yang harus memimpin. Sinyal kita udah dekat banget sama tujuan akhirnya. Dan disinilah rahasia terbesar soal gimana HP bisa melek terus tanpa boros baterai bakal terungkap. Kenalan yuk sama pahlawan sejati di cerita kita ini, Always On Processor atau AOP. Ini adalah prosesor super kecil yang irit banget dayanya. Tugasnya cuma satu, jadi penjaga gerbang. Dia tetap kerja pas bagian-bagian HT lain yang boros daya lagi tidur pulas. Nah, cara kerjanya benar-benar cerdas dan efisien. Pertama, AOP ini dengerin terus-menerus tapi dengan konsumsi daya yang minim banget. Kedua, dia nggak peduli sama suara lain, dia cuma nyari satu pola suara spesifik. Hey Siri. Ketiga, dan ini kuncinya, hanya setelah dengar kata kunci itu, barulah si AOP ngebangunin CPU utama yang boros daya. Dan, boom! Misteri di awal tadi terjawab sudah. Jadi, kalau kita lihat lagi, perjalanan luar biasa ini tuh benar-benar kayak sebuah simfoni rekayasa yang sempurna kan? Ada differential signaling buat ngejaga kejernihan, ada konversi sigma delta buat kualitasnya, ada codec yang jadi master buat ketepatan waktu, dan terakhir ada AOP buat efisiensi daya. Semuanya kerja bareng buat nyiptain keajaiban yang sering kita anggap biasa aja. Dan untuk penutup, coba kita renungkan ini. Sistem ini kan dirancang dengan begitu sempurnanya untuk menangkap suara manusia yang asli. Nah, di era di mana AI udah bisa niruin suara manusia, mungkinkah sistem yang sama ini justru kita pakai secara terbalik? Bukan buat memahami suara, tapi buat mendeteksi ketidaksempurnaan super kecil yang jadi bukti kalau sebuah suara itu buatan. Ini pemikiran yang menarik banget buat masa depan.